Assalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayolah ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu ma yajibu min aunil malhuf. Bab tentang apa yang diwajibkan berupa menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana al-Uwaisi qala haddatsana Abdurrahman ibn Abi Sinad an abihi an Urwata an Abi Murawih an Abi Dzarrin su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali khair qal imanun billahi wa jihadun fi sabilihi qal fa ayyur riqabi afdal qal a'laha thamanan wa anfasuha 'inda ahliha qal afara'aita illam astati' ba'dal 'amal qal tu'inu sani'an aw tasna'u li akhra qal ara'aita in dha'aftu qal tad'un nasa minasyarr fa inna sadaqatun tusaddiquha ala nafsik. Telah menceritakan kepada kami Al-Uwaisi, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abi Zinad dari ayahnya, dari Urwah, dari Abu Murawih, dari Abu Dzar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya apa amalan yang paling baik. Beliau pun menjawab iman kepada Allah dan jihad di jalannya. Abu Dzar kembali bertanya apa memerdekakan budak yang paling utama? Apa perbuatan memerdekakan budak yang paling utama? Beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, yaitu budak yang paling mahal harganya dan paling berharga bagi pemiliknya. Abu Dzar kembali bertanya, apa pendapatmu kalau aku tidak sanggup melaksanakan sebagian amalan? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, hendaknya engkau menolong orang yang terlantar atau engkau bekerja untuk orang yang tidak punya kemampuan. Abu Dzar kembali bertanya, apa pendapatmu kalau aku merasa lemah dari semua itu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau meninggalkan orang-orang dari keburukan, engkau biarkan orang-orang agar tidak mendapatkan kejahatan, kan sesungguhnya itu adalah sedekah yang engkau keluarkan untuk dirimu. Nah ini ayyuhal ikhwah, hadisnya dari Abu Dzar. Hadis ini pernah kita lalui mirip ya dengan hadis yang kita baca ini. Hadisnya ada di hadis 220, sedangkan hadis yang kita baca hadis 305. Ya hanya beda-beda dikit lafalnya. Ya hadisnya ini dari Abu Dzar. Jadi dia ditanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya suatu hari, apa amalan yang paling baik? Amalan semuanya baik, tapi apa amalan yang paling baik? Beliau pun menjawab iman kepada Allah dan jihad di jalannya. Iman kepada Allah ini adalah amalan paling baik, sebab iman adalah syarat sah diterimanya semua amalan ya. Dan jihad di jalan Allah paling baik karena dengan jihadlah Islam akan tegak. Dan itu dalam hadis disebutkan puncaknya amalan dalam Islam. Nah ini amalan paling baik. Lalu Abu Dzar kembali bertanya kepada Nabi, apa memerdekakan budak yang paling utama? Artinya gini, memerdekakan budak ini adalah amalan yang utama, amalan yang berpahala. Namun di antara memerdekakan budak, mana perbuatan memerdekakan budak yang paling utama? Maka beliau pun menjawab, yaitu memerdekakan budak yang paling mahal harganya dan paling berharga bagi pemiliknya. Artinya kalau misalkan ada orang memiliki beberapa budak, yang satu harganya 1
bukan atau mungkin 100 juta, yang satu 50 juta, yang satu 25 juta, maka yang paling mahal adalah yang paling yang paling afdol, paling besar pahalanya, yaitu membebaskan yang paling mahal, yakni 100 juta. Itu paling mahal plus paling berharga, karena biasanya memiliki banyak kemampuan. Nah, ini memerdekakan budak yang paling utama. Lalu Abu Dzar bertanya kembali kepada Nabi, bagaimana pendapatmu, hai Rasulullah, kalau aku tidak sanggup melaksanakan sebagian amalan? Artinya apa? Aku tidak bisa jihad, aku juga tidak bisa memerdekakan budak, nggak punya budak, ya mungkin karena miskin ya. Maka Nabi memberikan arahan, yaitu engkau membantu menolong orang yang terlantar. Arti terlantar, orang yang punya banyak kebutuhan tanggungan, ya. Tolonglah ini. Atau engkau membantu orang yang tidak punya kemampuan. Artinya orang yang tidak punya profesi apa-apa, sehingga tidak memenuhi kebutuhannya. Nah, sudah pernah kita bahas, dalam riwayat lain disebutkan tu'inu dha'ian, di sini dha'ian orang yang terlantar, dalam riwayat lain shani'an, engkau membantu orang yang punya pekerjaan, atau membantu orang yang tidak punya pekerjaan. Maksudnya apa membantu orang yang punya pekerjaan? Artinya begini, orang yang kekurangan tidak mesti orang yang tidak punya pekerjaan, karena orang yang punya pekerjaan pun kadang kebutuhannya tidak tercukupi. Maka bantulah orang seperti ini. Bisa jadi orang seperti ini lebih layak dibutuh dibandingkan orang yang tidak punya pekerjaan. Kenapa? Kalau orang yang tidak punya pekerjaan, itu jelas orang tahu, oh ini dia nggak punya pekerjaan, bantulah, dia kekurangan. Tapi kalau orang yang punya pekerjaan, kadang nggak nampak di hadapan masyarakat bahwa dia kekurangan. Dia menjaga dirinya, karena pekerjaan itu dia menjaga dirinya, padahal dia kurang. Nah, orang seperti ini layak dibantu. Nah, ini maksudnya. Lalu Abu Dzar kembali bertanya, bagaimana pendapat wahai Nabi kalau aku tidak sanggup melakukan itu? Merasa lemah, jadi nggak bisa jihad, badannya, fisiknya lemah, nggak bisa memerdekakan budak karena dia nggak punya apa-apa. Lalu dia juga nggak bisa bantu orang yang kesulitan, dan nggak bisa bantu orang yang tidak punya apa-apa. Bagaimana nih kalau seperti itu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan saran, yaitu engkau meninggalkan orang-orang agar tidak mendapatkan kejahatan. Artinya apa? Jangan berbuat jahat kepada orang lain. Kalau kamu nggak bisa berbuat baik kepada mereka, maka minimal jangan berbuat jahat kepada mereka. Nah, ketika engkau tidak berbuat jahat kepada mereka, maka itu adalah sedekah yang engkau keluarkan untuk dirimu sendiri. Artinya manfaatnya akan kembali kepada orang itu. Nah, ini ya, ini makna hadis tersebut. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, amalan yang paling baik yaitu iman kepada Allah dan jihad di jalannya. Nah, ini pertama. Kedua, hendaknya seorang mengetahui siapa orang yang bertanya kepadanya, supaya bisa memberikan jawaban yang sesuai dengannya. Contohnya dalam hadis ini, Nabi ditanya tentang amalan yang paling baik. Jawaban beliau apa? Iman kepada Allah dan jihad jalannya. Dalam hadis-hadis lain, beliau ditanya apa amalan yang paling baik. Beliau menjawab apa? Sholat pada waktunya, dan juga apa? Jihad di jalan Allah. Nah, ini lihat tuh, sholat pada waktunya. Ya, jadi kadang yang datang A jawab apa amalan yang paling baik? A. Ini datang lagi B, apa amalan yang baik? C. Beda-beda. Apa? Karena tergantung kondisi orang yang bertanya. Ya, ini. Jadi hendaknya seorang mengetahui siapa yang bertanya dan memberikan jawaban sesuai dengan kondisi penanya itu. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, memerdekakan budak yang paling banyak pahalanya, paling besar pahalanya, yaitu memerdekakan budak yang paling mahal harganya, paling berharga bagi pemiliknya.
Jadi sekali lagi, kalau kita punya budak, ini kalau punya ya, ada banyak, maka kalau kita ingin dapat pahala yang paling besar, bebaskanlah budak yang paling mahal harganya, paling banyak keistimewaannya. Lalu faedah berikutnya, keutamaan orang yang membantu orang lain yang membutuhkan. Membutuhkan sini baik dia punya pekerjaan maupun tidak punya pekerjaan. Dan yang punya pekerjaan ini juga harus diperhatikan. Karena banyak orang yang tidak perhatian, menganggap karena udah punya pekerjaan berarti cukup. Yang nggak punya pekerjaan berarti kurang dibantu. Nah, padahal bisa jadi orang yang punya pekerjaan pun masih kekurangan dan membutuhkan bantuan kita. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, meninggalkan atau tidak berbuat maksiat. Tidak berbuat maksiat itu pun adalah perbuatan yang berpahala. Ya, tidak berbuat maksiat merupakan perbuatan yang berpahala, dan ini yang wajib ada pada seorang muslim, minimal ini ya. Jadi kalau memang kita tidak bisa berbuat baik, ya minimal jangan berbuat jahat kepada orang lain. Dan faedah terakhir terkait dengan hadis ini juga, meninggalkan perbuatan tidak mesti melakukan sesuatu, tapi bisa juga meninggalkan sesuatu. Jadi yang namanya perbuatan tidak mesti melakukan sesuatu. Meninggalkan sesuatu pun itu termasuk perbuatan. Contohnya dalam hadis ini, Nabi menyatakan, engkau meninggalkan atau tidak berbuat jahat kepada orang lain, ini adalah sedekah. Artinya perbuatan yang berpahala. Padahal dia tidak melakukan apa-apa. Ya, ini menunjukkan yang namanya perbuatan tidak mesti melakukan sesuatu. Meninggalkan sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk pun itu dianggap perbuatan berpahala. Ya, makanya Allah melaknat Bani Israel, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak saling melarang perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Jadi ketika ada perbuatan maksiat, nggak ada yang melarang. Yang ini melakukan maksiat, nggak ada yang melarang. Saling diam saja. Saling diam, tidak saling menegur. Akhirnya apa kata Allah? Labi'sa ma kanu yaf'alun. Alangkah buruknya apa yang mereka lakukan. Jadi ketika mereka diam, tidak menegur kemungkaran yang dilakukan oleh saudara mereka, ini dianggap perbuatan buruk, padahal tidak melakukan apa-apa. Itu menunjukkan yang namanya perbuatan tidak mesti melakukan sesuatu, tapi bisa juga meninggalkan sesuatu ya. Insya Allah jelas ya. Tidak mesti melakukan sesuatu, tapi bisa juga meninggalkan sesuatu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.